Ketika perang melawan Dajjal, teknologi sudah tidak ada. Kalian akan kembali ke zaman kalian. Sum'atum bila ma badatum. Kalian akan kembali ke zaman kalian datang tanpa teknologi. Hilang teknologi saja. Yang di dalam Sahih Muslim, Syekh Nawawi, saya buka hadis nomor 5161. Di sana Rasulullah SAW mengatakan, Innakum sataghzuna jaziratul Arab wa yaftahu Allah. Sungguh kalian akan memerangi jazirah Arab dari kemunafikan. Wa yaftahu Allah, dan Allah akan memenangkan kalian. Jadi yang pertama perang dilakukan itu memerangi raja-raja munafik di sekitar Arab, Bapak Ibu. Karena perintah Rasulullah SAW setelah Fathul Mekah, setelah Allah menurunkan innamal musyrikina najasun fala yaqribannal masjidal haram ba'da 'amihim hada. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka jangan pernah mereka memasuki Masjidil Haram setelah Fathul Mekah ini. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan, ukhrujul musyrikina min jaziratil Arab, bersihkan jazirah Arab dari orang-orang musyrik, keluarkan mereka. Sampai-sampai Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan di dalam tafsirnya tentang ayat Mekah Madinah, jika ada orang-orang kafir mengendap-endap sembunyi-sembunyi masuk ke Mekah, lalu hidup menyamar sebagai orang muslim di Mekah sampai mati, beranak pinak kuburannya di sana, gali kuburannya, keluarkan tulang belulangnya. Haram mereka berada di tanah suci Jazirah Arab. Bukan hanya Mekah ya, benar. Sekarang kita keluar dari Masjidil Haram, ada McD, ada Kentucky, ada dan sebagainya. Kotor lagi kita. Saya melihat orang-orang kafir keliaran di luar Masjidil Haram. Mana Isa mereka, penguasa Mekah Madinah. Maka Rasulullah katakan, ukhrujul musyrikin min jaziratil Arab. Keluarkan mereka dari Jazirah Arab, bukan hanya Mekah dan Mina. Ini adalah tempat suci sakral tauhid bagi umat manusia. Kenapa Ka'bah di kota Mekah, ayah bunda? Karena Ka'bah lurus dengan arsy Allah. Itulah kenapa kita serap menghadap ke Ka'bah. Di dalam kitab Ra'isul Majalis karya Syekh Al-Farabi rahimahullah, beliau menukilkan sebuah diskusi. Allah berfirman kepada Nabi Adam, ya Adam, inilah daya baitun bi Bakkatal mubarakah allati wisawi arsyhada. Hei Adam, aku punya satu rumah di Makkah yang aku berkahi. Lurus dia dengan arasku. Ka'bah lurus dengan aras Allah. Itulah kenapa Ka'bah di Mekah tidak dipanam, Bapak Ibu. Panam. Ya. Karena Mekah lurus dengan aras Allah, maka sucinya aras Allah hadir di Mekah dan sekitarnya. Maka dikarenakan tanah haram. Masjid pertama, Masjidil Haram. Haram kita mengotorinya dengan perbuatan-perbuatan yang tidak Allah ridhoi dan Allah sukai. Sekarang liberalisme, sekulerisme diciptakan oleh penguasa. Karena mereka tidak mungkin mengandalkan minyak, maka mereka buka pintu investasi selebar-lebarnya. Investasi negara mana? Ya negara maju. Negara maju ya Eropa. Mereka liberal, mereka sekuler, mereka kafir. Ya masuklah mereka. Maka hukum Islam pun melemah. Ada ulama dari Yanbu mengatakan pemerintah ini telah melakukan kekafiran yang nyata. Digantung tuh ulamanya. Jamaah, selamat datang di akhir zaman ya. Jamaah bisa diikuti jamaah? Bu bisa diikuti bu? Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai kita tadi? Nah, kemudian summa tadzunal farash wa yaftahu Allah. Kemudian kalian akan memerangi Persia, Iran. Dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Ketika Persia diperangi, maka yang negara-negara yang menjadi blok sekutunya Persia akan diperangi pula. Siapa? Rusia, Cina, kemudian apa lagi? Korea Utara. Mana lagi? Blok-blok timur lah, conquer power. Termasuk di dalamnya adalah Israel. Ya, karena Yahudi dengan Iran itu sama saja. Jangan tertipu oleh bagaimana pernyataan pemimpin-pemimpin separatis, pemimpin-pemimpin Syiah Iran. Di depan mereka di media seperti bermusuhan dengan Amerika, dengan Israel. Di belakang itu mereka salaman ya. Termasuk Ahmadinejad pernah mengangkat
Jari tengahnya untuk George W. Bush itu di sidang umum PBB. Di belakang itu mereka salaman sama Israel. Saya tidak berkata begini tanpa fakta ya Bunda. Karena Iran agamanya apa? Syiah. Syiah ciptaan Yahudi. Siapa? Abdullah bin Sabah di zaman Ali bin Abi Thalib. Dia menciptakan sekte Syiah pertama di Madain yang bernama Syiah sekte Sabaiyah. Syiah bukan Islam ya Bunda. Di laptop saya simpan tentang Syiah. Ya, mulai dari ritual ibadah mereka, wudhu mereka, azan mereka, sholat mereka, haji mereka, Quran mereka, beda dengan Quran kita. Sampai ayatullah apa, saya nggak bisa menyebutkan ayatullah ya. Khomeini itu mengatakan Quran kita satu huruf pun beda dengan Qurannya umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya bawa Quran ya Bunda. Ada seseorang meminta saya untuk berdebat, untuk mengislamkan kembali yang sudah masuk Syiah. Ustaz, tolong kan si Neng Ustaz. Ya tahun 2007 ya Bu. Ustaz, tolong selamatkan anak saya Ustaz si Neng. Kenapa Pak? Pokoknya Ustaz kesini, saya nggak bisa ngomong di HP. Allah, saya harus menyelamatkan si Neng. Jangan-jangan saya harus menikahinya. Saya percaya diri saja waktu itu. Kalau saya suruh menikahinya, ini istri saya di rumah mau diapain ini? Ternyata si Neng ini diam-diam masuk Syiah. Tolong masukkan Islam lagi anak saya Ustaz. Tapi si Nengnya gak mau ngomong. Akhirnya gimana? Ustaz saya gak akan ngomong. Ustaz harus dengan Ustaz saya lagi. Ustaz nanti saja datang, saya telepon. Ustaz saya siap. Hari Jumat saya ditelepon lagi. Saya datang tuh bawa Quran oleh-oleh dari Beirut, Libanon. Karena saya bawa dari Libanon, karena Libanon Hasan Nasrullah, Syiah, pemimpinnya. Dan hadis dari Yaman, hadis Ibnu Hajar al-Asqalani, Yaman ada Husain Badruddin al-Hawdi. Gara-gara revolusi mereka, oposisi mereka membuat saya gagal S2 saya di Yaman. Gara-gara mereka 6.000 mahasiswa dikembalikan ke Indonesia. Ya, kacau Bapak Ibu. Ahli sunnah disiksa, ditembak kepalanya dari belakang. Darah di jalan-jalan. Stres para mahasiswa. Pulang ke Indonesia. 6.000 dikembalikan. Ayo Bunda dan Matius menonton. Mohon maaf saya ke sana kembali. Perang melawan Persia berarti perang melawan blok conquer power, blok timur. Akidahnya ya lawan dari kapitalis, sosialis, komunis. Nah, Bapak Ibu, kemudian umat Islam akan menang. Dan perang melawan Persia ini memberikan ghanimah yang banyak sekali. Sa'idun ala man yaghzu fi yuqatiluna Bani Kilab. Beruntunglah mereka yang perang melawan Bani Kilab. Dia akan mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Perang yang gemilang kata Rasulullah SAW. Dan umat Islam akan menang. Setelah itu, summat tagzuna Rom wa yaftahu Allah. Setelah perang melawan Persia, barulah kita perang melawan Romawi. Ya, di situ Romawi berkhianat mencari ghanimah, karena ghanimah kan hanya untuk umat Islam. Ketika umat Islam bersama Romawi nggak kebagian ghanimah. Ghanimah yang didapatkan umat Islam tidak boleh dibagikan pada orang kafir. Itu hukum perang kan? Maka Romawi marah tuh, sehingga mereka mengatakan salib menang. Karena mereka tidak kebagian ghanimah yang didapatkan kaum muslimin. Sementara ghanimah hanya untuk orang Islam. Maka disitulah Romawi berkhianat dan balik menyerang kaum muslimin. Maka fatak sumatak zonaro, lalu kalian perang melawan Romawi. Wa yaftahu Allah, dan kalian menang melawan mereka. Disitulah Turki kembali dikuasai oleh Imam Mahdi, ya, dan umat Islam. Nah, antara perang melawan Romawi dan pembebasan Konstantinopel Turki dengan kemunculan Dajjal hanya 7 bulan saja. Itu kata Rasul. Berarti dekat sekali ya Bunda. Ketika perang melawan Dajjal, teknologi sudah tidak ada. Ya. Ya. Kalian akan kembali ke zaman kalian. Sum'atum bila mabadatum. Kalian akan kembali ke zaman kalian datang tanpa teknologi. Hilang teknologi saja. Saya butuh 2 jam untuk menjelaskan bagaimana teknologi hilang dari muka bumi ya Bunda. Butuh 2 jam untuk menjelaskan. Kita bahas sebuah hadis yang Rasulullah sabdakan. Sayati alaikum lailun tudwa kasalasati layalin. Akan datang satu malam yang panjangnya sama dengan 3 malam. Ini hadisnya sahih ya Bunda. Hadisnya sahih. Ya, akan datang satu malam yang panjangnya 3 kali 24 jam. Dan ini ternyata dibenarkan oleh NASA. Ya, NASA pernah mengkonfirmasi lewat juru bicaranya saat itu, Dr. Dmitry Bolikov.
Dmitry Bolikov, seorang pakar sains Rusia yang menjadi salah satu awak NASA kebanggaan NASA, pernah mengatakan, in the future, the world will be in the darkness all out in 3 days without sun. Suatu hari nanti di akhir zaman, di masa yang akan datang, bumi akan gelap 3 kali 24 jam tanpa matahari. Dicari-cari agama mana yang menyebutkan tentang akan datangnya satu malam yang panjang, cuma Islam yang menyebutkan. Hadis Rasulullah SAW di dalam Sahih Muslim, Sarah Syekh An-Nawawi, Kitabul Fitan wa Asratus Sa'ah, bab huru hara dan tanda-tanda kiamat, bab khuruju tatlu asyamsu min maghribiha, terbitnya matahari dari barat. Nah, 3 hari matahari tidak terbit, 3 hari 3 malam terbit dari barat. Fadzalika hin, itulah hin. Fadzalika hin. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud Rasul mengatakan 2 kali, fadzalika hin, itulah hin. La yanfa'u nafsun imanuha lam takun amanat min qablu. Tidak bermanfaat orang yang saat itu beriman. Karena kata Rasulullah, wa idza ra'an nas, apabila manusia melihat matahari terbit dari barat, amanu ajmaun, berimanlah mereka semua. Tapi sayang, kata Rasulullah, pintu taubat sudah ditutup, maka hitam pucat wajah mereka. Quran Ali Imran ayat 104 sampai ayat 108. Manusia terbagi 2 saat matahari terbit dari barat, putih bersih dan hitam pucat.